ulang dari ayat ke-76 ya, supaya tidak lupa. Minggu lalu kita sudah membahas, ini konteksnya adalah ketika Bunyamin mulai di framing, tapi Bunyamin sendiri adalah bagian dari kejadian ini. Karena kalau Bunyamin tidak dilibatkan, lalu tiba-tiba Bunyamin dijebak, otomatis dia nanti akan membela diri. Ya, jadi kenapa Bunyamin di sini tidak membela diri? Karena Bunyamin sudah di briefing, istilahnya kalau zaman sekarang ya, sudah didiskusikan dulu dengan Nabi Yusuf bahwa nanti akan ada kejadian seperti ini, akan ada rencana ya supaya Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Ya, karena apa? Karena Bunyamin tidak bisa tinggal di Mesir kecuali dengan cara ini. Ya, kecuali dengan cara ini. Ya. Kenapa Allah alam, tapi beberapa pendapat yang jelas Nabi Yusuf di sini ada yang bilang bahwa Nabi Yusuf belum mendapatkan izin dari Raja Mesir untuk membawa keluarganya ke Mesir. Ya, nanti di akhir-akhir Nabi Yusuf diperbolehkan untuk membawa keluarganya ya ke Mesir. Di sini belum, maka satu-satunya cara untuk menahan supaya Bunyamin tetap di Mesir adalah dengan cara dijebak dalam tanda kutip begitu ya. Sehingga Bunyamin tetap di Mesir dengan status sebagai budaknya Nabi Yusuf ya. Di ayat ke-76 fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, lalu Yusuf mulai mencari ya piala raja, istilahnya untuk su'al malik. Su'al malik adalah piala raja, atau bisa juga istilahnya adalah tempat minum, as-siqayah gitu ya. Yang jelas di sini Nabi Yusuf mulai mencari ya dari kantong saudara-saudara tirinya ya sebelum masuk ke kantong Bunyamin ya. Lalu Nabi Yusuf mengeluarkan apa? Mengeluarkan siqayah, mengeluarkan tempat minum dari kantong saudaranya Bunyamin maksudnya di sini. Kadzalika kidna li Yusuf, ya itulah makar ya atau rencana yang kami sediakan untuk Nabi Yusuf, untuk Yusuf. Makana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Tidak akan bisa ya Nabi Yusuf menahan saudaranya berdasarkan undang-undang raja ya. Ad-din di sini bisa bermakna agama, bisa juga bermakna undang-undang atau konstitusi ya. Sehingga beberapa orang yang yang terlalu jauh memaknai ini kemudian menjadikan ya agama ini harus masuk ke dalam undang-undang ya. Jadi apabila kita tidak menggunakan undang-undang yang ditetapkan oleh agama Islam ya oleh Rasulullah, maka itu kalau yang terlalu ekstrim ya maka dia akan menganggap itu negara yang kafir begitu ya. Tetapi wallahu alam di sini maksudnya ad-din di sini adalah undang-undang saja ya. Ya, bukan bermakna agama ya. Jadi makana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah gitu ya. Narfa'u darajatin man nasha, kami angkat derajat sesiapa yang kami kehendaki, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya, dan di atas orang yang memiliki ilmu ya adalah orang yang berilmu. Jadi di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu, di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu, sampai akhirnya mencapai Allah adalah yang paling tinggi ilmunya dan tidak ada lagi yang melebihinya. Ya, itu kita kemarin stop sampai di ayat ke-76, sekarang kita masuk ke ayat ke-77. Saya slideshow. Ayat ke-77. Qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ya, qalu, mereka berkata, mereka siapa? Mereka bersepuluh, saudara-saudara tiri Yusuf, gitu ya.
qalu iz yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Jika ia mencuri, in yasriq, ya, in yasriq, dia bentuknya adalah fi'il mudhari' in yasriq. Jadi di sini, ya, atau di sini saya terjemahkan dulu, nanti kita kita dapatkan maknanya maksudnya apa, ya. Itulah enaknya kita mempelajari Al-Qur'an dengan memahami bahasa Arab, gitu ya. Jadi kalau kita paham bahasa Arab, nanti kita paham bisa melakukan tadabbur lebih dalam terhadap setiap kata yang digunakan, yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an ini. Iyasriq, jika ia mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl, maka sesungguhnya, ya, faqad, maka sesungguhnya, benar-benar, ya, ini adalah suatu penekanan, ya, qad itu penekanan, qad, faqad, maka sesungguhnya, saraqa akhul lahu min qabl, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu, ya. Sebelum kejadian ini, ya, sebelum kejadian ini ada saudaranya juga dulu yang seorang pencuri, ya. Masya Allah, ini tuduhan yang luar biasa sekali dari saudara-saudara tiri Nabi Yusuf, dan mereka bahkan tidak sadar tuduhan ini langsung dihadapkan ke muka Nabi Yusuf itu sendiri, ya. Di sini mereka sedang berhadapan dengan Nabi Yusuf, lalu tanpa sadar, tanpa mereka sadari, mereka menuduh Nabi Yusuf adalah pencuri di hadapan mukanya, dengan kondisi Nabi Yusuf adalah seorang pembesar, ya, orang yang mereka meminta makanan darinya, gitu ya. Mereka mendapatkan makanan dari belas kasihan Yusuf. Kalau Yusuf mau, mereka tidak akan mendapatkan makanan, ya. Karena Yusuf ini kan kondisinya adalah semacam monopoli, gitu ya, monopoli. Jadi yang orang-orang datang dari segala penjuru untuk datang ke Mesir, karena Mesir yang memiliki bahan persediaan makanan, ya. Mesir yang memiliki cadangan makanan di sini, ya. Sehingga orang-orang berdatangan ke tempat ke Mesir, ya. Maka Mesir ini melakukan monopoli, tetapi dalam kondisi ini mereka tidak sadar, mereka menuduh Nabi Yusuf sebagai seorang pencuri di hadapan umum, ya, di hadapan umum. Ini kejadiannya di hadapan umum ini, kan, ya. Kalau dalam minggu lalu kita sudah bahas bahwa mereka ditahan, ya, di kondisi seolah-olah seperti kita bayangkan di gudang kerajaan atau di aula besar tempat pembagian makanan, begitu, ya. Dan di sini mereka menuduh Nabi Yusuf sebagai seorang pencuri, ya. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi, maka Yusuf menyembunyikan. Nah, ini kalau di berdasarkan tafsir web di sini kemarahan atau kejengkelan, gitu ya. Tetapi dalam bahasa aslinya Allah di sini hanya menekankan fa'asar roha, ya, ada sesuatu yang disembunyikan, hak, ya, kata dhamir tidak dijelaskan itu apa, tetapi di sini nanti ada penjelasannya apa yang disembunyikan oleh Nabi Yusuf. Fa'asar roha Yusufu fi nafsihi, ya, Yusuf menyembunyikan sesuatu, ya, hak di sini fa'asar roh, dia menyembunyikan hak sesuatu, ya. Di sini pakai kata dhamir, tidak menggunakan kata pastinya itu apa, gitu ya. Yusufu fi nafsihi, dalam hatinya, ya. Walam yubdiha lahu, dan tidak ditampakkan kepada mereka, ya. Ini seolah-olah kalau bahasa Inggrisnya redundant atau sia-sia, tetapi Allah tidak akan menurunkan sesuatu yang sia-sia. Dalam arti gini, kalau Yusuf menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, ya, kita tidak menggunakan kata yang kedua, tidak perlu, gitu kan, ya, dalam bahasa sehari-hari. Kita tidak perlu menggunakan walam yubdiha lahum. Cukup yang depannya fa'asarroha Yusufu fi nafsihi. Ya. Tetapi di sini Allah menuliskan keduanya, ya. Maka Yusuf menyembunyikan sesuatu dan tidak menampakkan kepada mereka, gitu ya. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Qala antum syarrum makana. Nah, ini yang disembunyikan oleh Yusuf. Ya, qala, dia berkata, antum syarrum makana. Dalam hatinya itu, ya, Yusuf mengatakan kalian lebih buruk keadaannya. Kalau bahasa yang lebih bahasa yang lebih harfiah, qala, dia berkata, Yusuf maksudnya di sini, antum, kalian bersepuluh ini, syarrum makana, posisinya lebih buruk. Makanan itu adalah tempat, ya. Jadi syarrun lebih buruk tempatnya, atau lebih buruk posisinya, atau lebih buruk kedudukannya, gitu ya.
Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu atau apa yang kamu ucapkan itu, ya. Jadi di sini kita lihat ya, kita coba bahas satu-satu ini berdasarkan ya sekali lagi ibu-ibu yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang kisah Nabi Yusuf, ibu bisa mendengarkan dari Ustadz Firanda, Ustadz Yasir Qadhi yang bisa bahasa Inggris, Ustadz Nu'man Ali Khan bagi juga yang bisa bahasa Inggris, sembari membaca kitab tafsir ya, kitab tafsir Ibnu Katsir ataupun As-Sa'di. Di sini saya hanya merangkum ya, silakan ibu yang punya akses ke kitab-kitab tersebut ataupun ke ceramah-ceramah tersebut ya untuk menambah pengetahuan ibu melalui ceramah tersebut. Ya, di sini saya hanya merangkum saja. Ya, qalu ya mereka berkata in yasrik. Saya menekankan beberapa saja di sini. In yasrik, yasrik adalah fi'il mudhari. Berarti seolah-olah mereka menuduh bahwa Bunyamin ini senantiasa mencuri. Kali ini aja ketahuan ya. Itu maknanya ketika kita menggunakan fi'il mudhari berbeda dengan ketika menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Ya, sudah tidak bisa lagi dilakukan pada saat ini, gitu ya. Tapi kalau fi'il mudhari itu maknanya bisa berarti dalam keadaan berproses atau bisa juga itu selalu dilakukan ya dan kali ini hanya ketahuan aja gitu loh ya. Jadi yang sebelumnya mereka menuduh Bunyamin ini senantiasa mencuri ya. Kali ini aja ketahuan. Jadi digunakan kata in yasriq ya. Faqad saroqa ya, ini benar-benar merupakan sebuah kata apa ya, keyakinan gitu ya, untuk meyakinkan. Faqad ya, misalnya qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang mukmin gitu ya, contohnya dalam Al-Qur'an yang lain. Faqad saroqa akhul lahu min qabl. Masya Allah, kalau kita baca ini ya dan kita coba untuk lihat di kehidupan kita saat ini ya, seringkali kita ini saya berharap ibu-ibu tidak seperti ini, tapi banyak ibu-ibu ya yang terbawa emosi ataupun bapak-bapak juga sama, cuman di sini karena semua ibu-ibu yang hadir, yang kemudian ketika anaknya melakukan kenakalan ya, itu dituduhlah ke bapaknya begitu ya. Sama sih, sering bapak juga sering seperti itu. Jadi ketika anaknya melakukan kenakalan, kemudian dituduhlah ibunya ya. Misalnya gini, anak nakal ya, kemudian tidak mau mandi atau misalkan dia teriak-teriak begitu ya. Lalu mungkin karena kebawa emosi, ya kamu ini turunan dari bapakmu nih yang seperti ini. Ya, ada ibu-ibu yang seperti itu. Jadi langsung dituduhnya itu langsung ke orang lain. Saya tidak mungkin seperti itu, Kak. Ini turun dari bapakmu nih yang seperti ini, ya. Banyak seperti itu, mungkin karena terbawa emosi. Cuman tolong jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan ya untuk melakukan hal seperti itu ya. Karena ini contohnya sudah ada nih, contohnya ya. Contohnya adalah menjadi pendahulu kita adalah orang-orang yang dengki di sini. Ya. Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ke-10 saudara ini, orang-orang ini tidak ada yang membela Bunyamin. Bahkan mereka menjaga jarak dari Bunyamin. Oh ya, kalau dia mencuri wajarlah. Dulu saudaranya juga ada yang seperti itu gitu. Seolah-olah kami nggak mungkin mencuri, kan kami sebelumnya mengatakan bahwa kami tidak mencuri. Ini juga mengimplikasikan bahwa ayat ke-73 ya, ketika mereka mengatakan qalu tallahi, mereka berkata kami bersumpah ya, qalu tallahi, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Sesungguhnya kalian tahu ya, kami tidak datang untuk menimbulkan kerusakan di atas bumi Mesir gitu ya, dan tidak pula kami mencuri. Ya, mereka mengeluarkan Bunyamin dari kata tersebut gitu ya, seolah-olah kami ini bersepuluh tidak mungkin mencuri, tidak mungkin melakukan kerusakan, tapi satu orang ini beda gitu ya. Satu orang ini berbeda ya. Dia mencuri ya seperti saudaranya dulu mencuri. Maksudnya apa? Apakah Nabi Yusuf benar-benar mencuri? Nanti kita jelaskan di tafsir berikutnya ya, insya Allah. Ya, jadi yang intinya di sini mereka melakukan tuduhan ya, tuduhan fitnah ya, bukan fitnah. Fitnah ini kalau bahasa Arab fitnah ini bukan bermakna fitnah sama dengan bahasa Indonesia ya. Mereka melakukan fitnah dalam bahasa Arab gitu ya, bahasa Indonesia gitu ya.
buhtan kalau bahasa Arabnya, tuduhan ya palsu kepada Bunyamin ya, bahwa Bunyamin ini adalah seorang pencuri dan di dalam dirinya ada darah pencuri gitu ya. Berarti di saat yang bersamaan mereka juga menuduh ibu dari Nabi Yusuf dan Bunyamin sebagai seorang pencuri ya. Jadi mereka melakukan tuduhan pertama kepada Bunyamin dan juga Nabi Yusuf di sini ya kan, mereka benar-benar menuduh Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah seorang pencuri. Mereka menuduh ibu mereka, maksudnya ibu Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah seorang pencuri, dan mereka juga menuduh ya Bunyamin senantiasa melakukan pencurian gitu ya. Masya Allah, ini tuduhan yang sangat kejam sekali gitu ya. Jadi ini kebiasaan sebenarnya ada agama lain, saya tidak mau menyebutkan karena bisa jadi ini nanti tersebar kemana-mana. Ada agama lain yang dia itu mempunyai konsep dosa waris ya. Ibu mungkin di sini sudah tahu semua konsep dosa waris ya, itu dari agama mana, sehingga ada orang tuanya adalah seorang pendosa, maka anaknya memiliki warisan ya sifat dosa dari orang tuanya begitu. Di sini konteksnya adalah dari ibunya begitu. Ya, di dalam agama Islam kita tidak memiliki konsep dosa waris, semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, lalu bagaimana ke depannya nanti tergantung dari didikan dari orang tuanya, ya. Seperti contohnya Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ibrahim adalah seorang yang bertauhid, sedangkan bapaknya adalah orang yang pembuat berhala, ya. Jadi bukan cuma sekedar penyembah berhala, tapi yang membuat berhala gitu ya. Sehingga Nabi Yusuf kemudian berusaha untuk menyadarkan bapaknya, walaupun akhirnya gagal gitu ya. Kalau kita lihat di surat Maryam, di rangkaian surat Maryam, kalau ibu-ibu di sini ada yang memiliki mushaf, insya Allah nanti kalau setelah surat Yusuf, surat Al-Kahfi gitu ya, saya berharap ibu-ibu bisa menerima kalau saya akan melanjutkan ke surat Maryam, ya, karena kebetulan alhamdulillah saya sudah hafal ya. Kalau surat Al-Kahfi saya masih dalam progres menghafal, tapi insya Allah setelah surat Al-Kahfi ya nanti kita akan coba masuk ke surat Maryam. Ini kan surat Yusuf bentar lagi selesai nih kalau saya lihat. Mungkin sebelum tahun ini insya Allah kita sudah selesai. Insya Allah kita masuk surat Kahfi. Nanti insya Allah semoga ibu-ibu bisa menerima kalau saya melanjutkan ke surat Maryam gitu ya. Ada di surat Al-Kahfi di ayat ke-42 ya, in qala li abi ayat 41 dulu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah ya dalam kitab tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah hamba kami yang soleh dan juga seorang nabi ya. Dan di sini Nabi Ibrahim mencoba untuk berdakwah kepada bapaknya yang seorang pembuat berhala. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ya, ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, bima ta'budu ma la yasma'u, kenapa engkau menyembah ya apa-apa yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak memberikan kepada kamu manfaat suatu pun gitu ya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya, wahai ayah kami, sesungguhnya aku telah diberikan ilmu malam ya'tika, apa yang tidak diberikan kepadamu, ya, fattabi'ni, dan ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Maka aku akan memberikan kepadamu petunjuk yang lurus ya. Ini Ibrahim berusaha untuk mendakwahkan bapaknya begitu. Ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah kami, janganlah engkau menyembah syaitan atau mengikuti syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan kepada Tuhan kita, kepada Allah, Rahman adalah musuh yang telah berbuat maksiat ya. Jadi intinya setan telah berbuat maksiat kepada Tuhannya, kepada Rahman ya. Tuhan kita dan Tuhannya setan itu sama ya, cuman bedanya kita diharuskan untuk selalu menyembah Allah, sedangkan iblis atau syaitan dia sudah berikrar untuk bermaksiat kepada Tuhannya gitu ya. Ya, intinya sampai akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim ini kemudian mengusir
Nabi Ibrahim, maaf. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim kemudian mengusir Nabi Yusuf di ayat ke-46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kemudian diusir oleh bapaknya, ya, jauh-jauhlah kamu dari kami, dari saya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Berarti Yusuf, ya, dan kita selalu tahu bahwa di surat Yusuf ini, Nabi Yusuf selalu mengatakan bahwa dia itu adalah keturunan dari Ibrahim, Ishak, Yakub, tapi tidak pernah di atasnya Ibrahim itu disebut, begitu ya. Kenapa? Karena di atasnya Nabi Ibrahim adalah seorang musyrik, ya, seorang musyrik. Ya, ini juga bantahan kepada ada orang-orang yang berpendapat bahwa bapaknya yang dimaksud dalam Al-Qur'an, bapaknya Ibrahim itu adalah pamannya. Ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Ya, ini juga disanggah oleh Ustadz Firanda bahwa yang berpendapat seperti ini adalah orang-orang yang menyeleweng, gitu ya. Orang-orang yang dia tidak berpedoman kepada Al-Qur'an, begitu. Ya, ini ada bantahannya kepada dari Ustadz Firanda, karena ada orang-orang yang berpendapat bahwa bapaknya seorang nabi itu tidak mungkin seorang musyrik, ya. Itu salah, itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Salah satunya juga dalilnya ini, ya, Ibrahim itu diusir oleh bapaknya. Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan siapa bapaknya Nabi Ibrahim, ya, dan dia tidak pernah membanggakan itu karena Nabi Ibrahim bapaknya adalah seorang musyrik, ya. Maka di sini kita tahu dalam konsep agama Islam, ya, dalam konsep agama Islam dosa waris itu tidak ada, ya. Dosa waris itu tidak ada, ya. Jadi kita juga jangan terbiasa dengan berusaha untuk memalingkan sifat buruk dari seorang anak, ya, atau perbuatan buruk yang insya Allah masih bisa diperbaiki kepada orang tuanya, gitu ya. Karena kadang kita seperti itu, ya. Kadang saya juga mungkin terucap sekali-kali seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita kesal sama anak, kemudian kita langsung dulu, ini bawaan dari bapak kamu nih seperti ini, atau ya ini bawaan dari ibu kamu nih seperti ini. Padahal itu tidak boleh seperti itu seharusnya, ya. Fa'asarroha Yusufu fi nafsihi, lalu Yusuf menyembunyikan dalam hatinya, walam yubdiha lahum, dan tidak menampakkannya. Jadi ini saking beratnya, ya, Allah kemudian menuliskan Yusuf di sini, menuliskan fa'ilnya di sini, fa'asarroha Yusufu. Di ayat-ayat sebelumnya, ya, di ayat misalkan di ayat ke-70, ya, Allah tidak menyebutkan Yusuf, ya, falamma jahazahum bijahazihim. Ya, Allah tidak menyebutkan Nabi Yusuf meletakkan air minumnya di dalam kantong saudaranya. Tidak disebutkan nama Nabi Yusuf di situ. Baru di sini kemudian Allah menuliskan Yusuf sebagai pelaku atau fa'il. Ya, karena apa? Karena beratnya beban yang dipikulnya, begitu ya. Ayat ke-70 tidak ada, 71 tidak ada. Baru nanti muncul di ayat ke-75, ya, kadzalika kidana li Yusuf. Ayat ke-76 maksud saya. Ya, kadzalika kidana li Yusuf, maka itulah kami berikan rencana untuk Yusuf, gitu ya. Tapi di sini Yusuf sebagai seorang pelaku, ya. Kalau tadi itu tidak sebagai seorang pelaku, tapi dia seorang maf'ul, ya. Di sini sebagai seorang pelaku itu benar-benar diberikan, ya, di sini dijelaskan secara jelas di sini bahwa Yusuf yang menyembunyikan sesuatu itu. Jadi tidak disebutkan fa'asarroha huwa, gitu ya, tidak, atau fa'asarroha saja, ya, tanpa kata seperti itu sebenarnya sudah benar juga dari sisi bahasa Arab. Fa'asarroha fi nafsihi, ya, tanpa kata Yusuf itu juga tidak salah, ya, karena sudah jelas orang yang baca nanti di situ akan mengacu kepada Yusuf. Tapi di sini Allah menuliskan, ya, berfirman dengan benar-benar mengucapkan kata Yusuf yang menunjukkan beratnya beban yang dipikul, ya, fa'asarroha Yusufu fi nafsihi, ya. Lalu ditambahkan walam yubdiha lahum. Ya, jadi di sini benar-benar penekanan yang luar biasa. Disembunyikan dalam hati tidak cukup, lalu ditambahkan kata apa yang disembunyikan dalam hati tidak ditampakkan pada mereka. Jadi double di sini penekanannya. Ya, Allah menekankan bahwa Nabi Yusuf menyembunyikan dalam hati dan tidak ditampakkan kepada mereka. Qala antum syarrum makana. Dia berkata kalian lebih buruk posisinya. Nah, syarrum di sini, syarrum makanan di sini lebih buruk posisinya dari siapa? Dua pendapat, ya, dua pendapat yang diambil.
Di sini bisa jadi bermakna mereka lebih buruk posisinya daripada Bunyamin dan Nabi Yusuf. Ya. Kenapa? Karena mereka yang memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya, ya, dan di sini juga mereka langsung menuduh kepada Bunyamin. Harusnya kan gini ya, kalau misalkan ini juga harus hati-hati memang. Kalau kita menemukan barang kita ada di orang lain, kita tuh jangan langsung menuduh bahwa orang itu mencuri dari kita gitu loh. Belum tentu, ya, belum tentu itu yang terjadi. Ya, dalam satu kasus di zaman Khalifah Ali kalau tidak salah, dia pernah melihat baju besinya ada dipakai oleh seorang Yahudi begitu. Lalu Ali langsung menuduh gitu, ini baju besi saya, kamu pasti mencuri begitu. Nah, orang Yahudinya tidak terima. Ini saya tidak mengambil dari kamu, ya. Maka akhirnya Ali membawa ke hakim. Lalu hakim bertanya kepada Ali, saksinya siapa? Karena orang yang menuduh wajib mendatangkan saksi. Ini orang yang menuduh. Orang yang dituduh itu bersumpah atas nama Allah kalau dia untuk lepas dari tuduhan. Orang yang menuduh wajib mendatangkan saksi. Khalifah Ali itu mendatangkan saksi anaknya. Entah Hasan, entah Husain, tapi anaknya didatangkan. Lalu hakim ini berkata, ya anak tidak bisa memberikan kesaksian kepada bapaknya, begitu. Ya, maka kemudian ya Khalifah Ali dalam kasus ini kalah. Ya akhirnya kemudian si Yahudi ini mengaku sih bahwa dia tidak mencuri, memang dia tidak mencuri, tapi dia menemukan ketika perang Khaybar itu baju besinya itu ketinggalan di situ. Ya, jadi ya secara hukum memang tidak mencuri juga karena dia menemukan lalu dipungut begitu. Ya. Walau alam saya tidak tahu akhirnya, tapi itu juga salah satu bukti dalil bahwa kalau hanya sekedar menemukan belum tentu dia mencuri kan begitu ya. Belum tentu dia mencuri. Bisa jadi orang lain yang meletakkan gitu ya. Kalau mencuri itu kan kita mengambil ya. Kalau kita ketahuan mencuri ya kita ketahuan ketika mengambil. Kalau misalnya barang itu ada tiba-tiba di situ ya, maka ya barang itu harus dikembalikan. Tapi menuduh orang itu adalah pencuri, maka itu beda lagi urusannya begitu. Di sini 10 saudara Yusuf tidak ada yang membela Bunyamin sama sekali, padahal mereka sudah berjanji kepada bapaknya untuk menjaga Bunyamin. Lalu ketika mereka dapat tuduhan seperti ini, lalu tidak ada satu orang pun yang membela ya Bunyamin. Maka ini adalah suatu pengkhianatan sebenarnya kan ya. Harusnya mereka membela atau minimal diam aja dulu begitu. Ya. Oke. Qala antum syarrun makanan bisa berarti bahwa bermakna mereka lebih buruk posisinya daripada Bunyamin dan Yusuf, dan juga bisa bermakna mereka lebih buruk posisinya pada saat ini dibandingkan dulu waktu mereka membuang Nabi Yusuf. Ya, jadi dua. Bisa bermakna mereka posisinya lebih buruk daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin, juga bisa bermakna mereka lebih buruk posisinya daripada posisi mereka ya saat ini itu lebih buruk daripada posisi mereka dulu ketika mereka membuang Nabi Yusuf atau mereka memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya. Oke, itu satu. Tapi gini, kita harus memahami bahwa mereka ini bersepuluh. Mereka ini bersepuluh, dan apakah semuanya berpendapat seperti ini? Ya, kecenderungan seperti ini belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu bahwa ada di ayat ke 80 ada salah seorang yang yang paling tua di antara mereka itu mulai timbul kesadaran lalu rasa bersalah. Bisa jadi di saat ini mereka salah satu di antara mereka atau beberapa orang tidak dipungkiri bisa jadi sangat besar kemungkinannya di antara mereka sudah mulai ada rasa bersalah gitu ya. Tapi di sini Allah menggunakan kata qalu ya. Mereka berkata, kan nggak mungkin ya. Logika kita mereka itu semuanya bareng-bareng kompak ngomong jika dia mencuri maka sesungguhnya itu suatu yang agak illogical ya, tidak masuk akal gitu ya. Jadi satu orang berbicara atau beberapa orang berbicara yang mewakili semuanya, tapi karena yang lain diam ya maka dianggap setuju dengan ucapan itu, walaupun nantinya ya akan terlihat juga bahwa ada yang kemudian ada rasa bersalah di antara mereka ya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini, saudara-saudara tirinya itu tidak semuanya satu level gitu ya. Kebencian mereka semuanya mereka membenci Yusuf ya. Tetapi tidak dalam satu level ya, tidak dalam satu level begitu loh. Yang level kebencian mereka. Sehingga
sebelumnya itu ya, kalau kita lihat di ayat ke-80, ayat ke 68 ya, bapak mereka ya, kalau kita menggunakan tafsiran minggu lalu bahwa mereka diminta untuk mencari Yusuf, bapak mereka itu berusaha untuk memisahkan mereka ya ke dalam, supaya mereka memasuki kota Yusuf memasuki kota Mesir melalui pintu yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya memecah groupthink, kalau bahasa Inggrisnya, memecah pemikiran bersamanya. Kita tahu kalau dalam satu kelas misalnya ya, kalau misalkan satu kelas diajak untuk memboikot gurunya lah, itu bisa jadi satu dua ada yang tidak setuju gitu. Tapi karena mereka nggak enak sama temennya, begitu ya, nggak enak sama temennya, akhirnya kebawa begitu. Ya, di sini juga sama. Saudara Yusuf ini sebenarnya semua tidak satu level, ya, ada yang berbeda-beda level begitu. Ya, yang akan dijelaskan nanti di ayat-ayat berikutnya ya, ada yang sudah mulai ada kesadaran di situ. Ya, intinya di sini ada yang langsung menuduh ya, dan yang lain tidak membela begitu ya, bahwa Nabi Bunyamin adalah pencuri, maka Nabi Yusuf mengatakan kalian ini lebih buruk kedudukannya daripada Bunyamin ya, atau bisa jadi ya keduanya tidak saling bertentangan ya, kalian lebih buruk posisinya saat ini dibandingkan posisi dulu ketika kalian memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya gitu ya. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Ya, ini adalah kata yang juga digunakan oleh Nabi Yakub ya ketika dipisahkan dari Yusuf gitu ya. Kalau kita lihat di ayat ke-18 ya, ini udah lama sekali, berbulan-bulan yang lalu. Ketika Nabi Yakub didatangkan baju ya yang ada bekas darah palsu ya. Darah palsu yang ditunjukkan kepada dia ya, supaya sebagai alibi bahwa Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi bermain-main lalu kami meninggalkan Yusuf ya bersama perbekalan kami, barang-barang kami, fa akalahu dhib ya, lalu dia dimakan serigala ya, atau lebih tepatnya serigala memakan dia gitu, itu yang lebih tepat terjemahannya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, maka engkau tidak akan sekali-kali percaya kepada kami walaupun kami adalah orang yang benar. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, lalu didatangkan kepada Nabi Yakub baju atau gamis ya dari Nabi Yusuf dengan dilumuri oleh darah palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, lalu dia berkata kalian ini dibuat oleh nafsu kalian untuk menyenangi urusan kalian, kira-kira seperti intinya adalah kalian ini telah ditipu oleh nafsu kalian dalam urusan ini. Fasabarun jamil, maka sabar dengan yang indah, maka kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah lah aku meminta pertolongan dari apa yang kamu terangkan gitu ya. Jadi di sini Nabi Yusuf dan Nabi Yakub menggunakan kata-kata yang sama, wallahu a'lamu bima tasifun. Nabi Yakub menggunakan kata wallahul musta'anu ala ma tasifun. Berarti masih ada dalam memori Nabi Yusuf ingatan tentang bapaknya begitu. Ya, termasuk kata-kata bapaknya itu masih ada yang masuk ke dalam ingatan dari Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf seorang nabi, Nabi Yakub juga seorang nabi. Ada bekas didikan dari bapaknya, walaupun mereka sudah terpisahkan puluhan tahun, ada yang mengatakan bahkan sampai 70 tahun gitu ya, ada yang 40 tahun mengatakan, minimal sekali mereka berpisah selama, ini minimal ya, 8 tahun, minimal sekali. Tapi itu nggak mungkin sih, itu tidak mungkin. 8 tahun itu saya hanya melihat dari musim kemaraunya ditambah dengan masuk ke dalam, 7 tahun musim pertama, lalu tambahkan musim kemarau di sini. Tapi itu suatu yang tidak mungkin karena Yusuf ini sudah sempat masuk ke dalam ke dalam rumahnya Al-Aziz, sempat masuk ke penjara, sempat ngurusin negara selama 7 tahun pertama, lalu di sini mulai masuk musim paceklik. Maka beberapa ulama mengatakan hingga 40 tahun mereka berpisah, tapi masih ada ingatan tentang didikannya Nabi Yakub di sini. Ya, salah satu buktinya adalah di sini. Ya, ketika mereka mengucapkan kata yang sama. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan, apa yang dimaksud dengan Nabi Yakub mencuri? Ya, Nabi Yakub mencuri.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf pernah mencuri ya patung yang terbuat dari emas milik kakek dari jalur ibunya ya. Nama ibunya kalau menurut Bible adalah Rahil. Kemudian memecahkan lalu membuangnya di jalan karena ingin menghentikan kemungkaran, alias kakek dari ibunya itu penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Kemudian Nabi Yusuf ya ingin supaya kakeknya itu tidak lagi menyembah berhala, maka kemudian Nabi Yusuf mencuri emas milik kakeknya ya, lalu dibuang di jalan gitu ya, dibuang di jalan seperti itu kira-kira. Ada juga pendapat lain bahwa yang mencuri bukan Nabi Yusuf tapi ibu kandungnya itu yang mencuri ya, sehingga kemudian ya sama saudara-saudara tiri Nabi Yusuf mengatakan ya ini memang dari nenek moyangnya adalah seorang pencuri gitu ya, maksudnya dari ibunya seorang pencuri begitu. Ya, ini perkataan dari salah satunya adalah pendapat dari Syriac tradition ya, tradisi orang-orang Syam, orang-orang orang-orang Kristen yang ada di Syam itu ya, bahwa dulunya kakek dari ibunya itu adalah seorang penyembah berhala, kemudian Nabi Yusuf mencuri berhalanya lalu dipecahkan gitu ya. Ini mirip dengan tindakan Nabi Ibrahim ketika hendak menghancurkan berhala kaumnya, gitu ya. Ketika kaumnya sedang pergi, lalu dia hancurkan tuh berhala, begitu. Kira-kira seperti itu. Di sini Nabi Yusuf mencuri. Wallahu a'lam. Pendapat ini muncul ketika para sahabat sudah mendapatkan akses ke kitab-kitab orang-orang ahli kitab, gitu ya. Kalau kita di posisi sahabat, maka mereka mendapatkan Al-Qur'an ini apa adanya. Ya, tanpa ada akses kepada kitab-kitab orang-orang terdahulu. Kemudian para tabi'in ya, mereka mencoba untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam dari kitab-kitab agama lain begitu ya. Di Bible juga ada kitab tentang Nabi Yusuf, lalu di sini diterangkan ada keterangan seperti ini begitu. Maka wallahu alam, kalau para sahabat mereka lebih berpendapat bahwa saudara-saudara tiri Nabi Yusuf ini mereka berdusta ya, mereka hanya sekedar hendak ingin mempermalukan Bunyamin ya, sehingga mengatakan istilah seperti itu, sama seperti kita kan ya, kalau kita mengatakan kepada anak kita kalau misalnya dia nakal gitu, wah ini pasti dari bapak kamu, padahal belum tentu bapaknya seperti itu begitu ya, kira-kira seperti itu, hanya ini ingin mempermalukan saja gitu, hanya ingin melepaskan diri dari perbuatan jahatnya begitu, dalam tanda kutip ya kalau Bunyamin di sini, karena dia kan tidak benar-benar berbuat pencurian gitu ya. Tapi dia ingin melepaskan diri, ya ingin barok, ya ingin melepaskan diri dari perbuatan tersebut dengan mengatakan bahwa kalau keluarga kami tidak seperti ini, tapi memang dia dan dia dan ibunya memang dari keturunan pencuri gitu ya, dan saudaranya juga. Ya, sehingga pendapat yang lebih kuat itu mereka masih ada rasa dengki kepada Nabi Yusuf sehingga mereka berdusta. Ya, mereka membuat kedustaan ya atas tuduhan ini, begitu ya. Dan ini adalah jeleknya rasa hasad di mata mereka, di mata saudara-saudara tiri Nabi Yusuf ini kan Nabi Yusuf harusnya sudah meninggal gitu ya, sudah mati lah menurut mereka. Mereka kan membawakan baju yang berlumuran darah. Bagi mereka Nabi Yusuf ini sudah mati, sudah dibuang ya, tidak tahu kemana. Tetapi masih ada rasa hasad dalam hati mereka. Ini kita jumlahi memang sangat bahaya sekali. Iblis hasad kepada Nabi Adam. Ya, ketika iblis selalu diperlakukan istimewa, lalu tiba-tiba muncul Nabi Adam, maka seluruh makhluk di langit ya, termasuk malaikat dan iblis itu wajib sujud. Allah wajibkan sujud kepada Nabi Adam. Itu adalah perintah mutlak. Allah kalau sudah menyuruh sesuatu, kita tidak boleh mempertanyakan kenapa harus begini. Tapi iblis tidak. Ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka dia melawan gitu. Dia melawan. Ya, kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Ya, menurut akal dia, api lebih mulia daripada tanah begitu. Ya. Akhirnya iblis karena rasa hasadnya kepada Adam, ya, maka dia bersumpah akan menyesatkan seluruh anak Adam hingga hari kiamat. Lalu dia diberikan tangguh seperti itu, diberikan kehidupan yang kekal gitu ya sampai hari kiamat. Untuk apa tujuannya? Untuk menyesatkan setiap anak dari Nabi Adam.
Masya Allah, ini dengkinya luar biasa. Nabi Adam sudah meninggal. Nabi Adam sudah meninggal. Keturunannya sudah banyak yang meninggal, tapi hasadnya masih terus ada, gitu ya. Hasad yang ada di dalam diri iblis selalu ada, sehingga selalu berusaha untuk menyeret keturunan dari Nabi Adam ini ke neraka. Padahal Nabi Adam ini sudah meninggal, gitu. Nabi Adam sudah meninggal, tapi karena hasad ini kuat sekali efeknya, maka dia uh, ingin terus mencelakakan keturunan-keturunan dari Nabi Adam. Makanya kalau hasad ini kita harus menghindari dengan memohon kepada Allah saja, ya, dengan membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Dengan kita berlindung dari hasadnya orang-orang yang hasad ketika dia hendak mengeluarkan perbuatan hasadnya, hendak melakukan perbuatan hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah agar dihindari dari rasa hasad, dan kita juga meminta kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang hasad. Begitu ya, karena hasad ini bahaya sekali. Orang sudah meninggal, rasa hasadnya masih ada, begitu ya. Buat mereka di pandangan mereka, yang mereka tahu Nabi Yusuf sudah meninggal, sudah mati gitu. Tapi rasa hasadnya masih ada, sampai-sampai ketika Bunyamin pun tertangkap basah dalam tanda kutip mencuri, mereka masih membawa-bawa Nabi Yusuf. Maksudnya apa hubungannya sama Nabi Yusuf? Kan tidak ada. Nabi Yusuf tidak terlibat kalau dalam pandangan mereka, ya. Kalau kita di posisi mereka, Nabi Yusuf tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan peristiwa ini, tapi mereka masih membawa-bawa Nabi Yusuf dalam kisah ini, begitu ya. Sehingga Nabi Yusuf kemudian mengatakan, qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun, gitu ya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Nabi Yusuf mengatakan seperti itu karena berarti ini mereka lebih buruk lagi posisinya pada satu ketimbang dahulu. Ya, karena sekarang pun Nabi Yusuf sudah tidak ada, mereka masih tersimpan rasa hasad dalam hati mereka. Oke, kita masuk ayat ke-78. Cukup panjang karena Ustaz Nu'man pun menjelaskan cukup panjang tentang ayat ke-77 tadi, ya. Karena itu memang pelajarannya sangat banyak, ya. Pelajaran yang kita ambil dari ayat ke-77 tadi itu sangat banyak, ya. Bagaimana rasa dengki, ya, itu efeknya sangat buruk, ya, kepada diri seseorang. Bahkan orang yang didengkikan sudah meninggal, itu masih ada rasa hasadnya, itu masih belum benar-benar bisa hilang. Ayat ke-78, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Ya. Lalu mereka berkata, lalu tiba-tiba ini mereka ingat janji mereka, gitu ya. Setelah mereka mengeluarkan kata sebelumnya, mereka ingat janji mereka kepada bapak mereka, begitu. Mereka sudah disumpah untuk membawa Bunyamin kepada bapak mereka, kecuali apabila mereka itu benar-benar dikepung musuh dan tidak ada lagi yang bisa tersisa di antara mereka, begitu. Ya. Qalu, ya, mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai al-aziz, ya, pembesar Mesir. Ya, ini yang kalimat yang digunakan juga sama ketika Nabi Yusuf, ya, masuk menjadi budak dari seorang pembesar Mesir, gitu ya. Karena berarti sekarang kita tahu posisinya Nabi Yusuf itu ya seperti menteri atau lebih besar daripada menteri, gitu ya. Bisa dikatakan perdana menteri lah, karena dia benar-benar mengontrol sesuatu yang sangat-sangat penting di bumi Mesir pada saat itu. Yang paling penting, dia posisinya adalah sebagai seorang yang mengontrol logistik ya perbendaharaan Mesir. Maka kekuatannya luar biasa sekali dan dia bisa kemana-mana saja. Ya, Yusuf itu dia bisa berkelana ke seluruh pelosok Mesir untuk mengatur ekonominya, kira-kira seperti itu. Ya, ada di ayat ke 56, ya, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha, dan seperti itulah kami berikan tempat kepada Yusuf, ya, di bumi Mesir, dan dia bisa berkeliling, ya, kemana saja yang dia mau, begitu ya. Tadinya dia di Kanaan hidup hanya mengembara bersama bapak dan saudara-saudaranya, kemudian dia pindah menjadi seorang budak, lalu sekarang dia masuk penjara, lalu sekarang dia adalah seorang pembesar Mesir. Ya, Masya Allah, ini Nabi Yusuf ini perjalanannya naik turun ya. Naik atas sedikit di tempatnya bapaknya, kemudian turun, ya,
masuk ke sumur sebentar saja, terus naik sedikit ya sebagai seorang budak di istana ya, di rumah yang megah, tapi tetap seorang istana. Lalu turun lagi menjadi seorang narapidana ya di penjara, tahanan. Lalu dia sekarang naik lagi setinggi-tingginya menjadi seorang pembesar Mesir, Masya Allah. Sesungguhnya inna lahu aban syaikhon, sesungguhnya baginya gitu ya, aban syaikhon, bapak yang tua, yang sangat-sangat tua sekali. Kalau syaikhon kabiron di sini, aban syaikhon kabiron, ya, ayah yang sudah sangat lanjut usianya ya. Jadi di sini kita tahu Nabi Yakub ini di posisi ini dia sudah sangat tua sekali gitu ya. Innalahu, ya, sesungguhnya baginya ada bapak yang sangat tua sekali ya, bapak yang selalu bapak yang selalu menjaganya gitu. Fahud ahadana makanah, fahuz, maka ambillah salah seorang di antara kami, ahadana, salah seorang di antara kami, makanah, untuk menempati posisinya, yakni untuk ditahan di Mesir ya. Ini Bunyamin dibawa saja ke Kan'an ya, kami saja yang ditahan ya, kami saja yang ditahan ya. Bunyamin ini dibawa saja ke Mesir, di Kan'an, saya yang ditahan, salah satu di antara mereka untuk ditahan ya. Ini nantinya bukan untuk diperbudak sih kalau menurut Nu'man al-Ikhwan ya, tapi dibawa ke Mesir lalu nanti dipikirkan cara untuk mencari solusinya lah, kira-kira seperti itu. Jadi bawa saja salah satu di antara saya, ambil saja salah satu di antara kami, ambil saja salah satu di antara kami ya. Mohon ini Bunyamin, karena kami sudah janji ke bapaknya ya, tolong Bunyamin dikembalikan begitu. Nanti kita cari jalan keluarnya begitu kira-kira ya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu adalah termasuk orang-orang yang muhsin, berbuat baik ya. Kita tahu kalau muhsin ya dalam pandangan hubungan kepada Allah, muhsin adalah kita beribadah atau kita beramal seolah-olah kita melihat Allah begitu ya. Atau kalau tidak bisa sampai ke level kita melihat Allah, maka kita tahu bahwa Allah melihat kita begitu ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau muhsin dari segi ibadah. Tapi muhsin dari segi hubungan antara sesama manusia adalah orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya ya. Jadi Nabi Yusuf ini, buat mereka tidak tahu nih Nabi Yusuf, tapi buat mereka pembesar Mesir ini sudah banyak berbuat baik kepada mereka ya, sudah banyak berbuat baik kepada mereka ya. Jatah mereka ditambahkan, kemudian uang mereka yang pertama itu juga dikembalikan, sehingga mereka bisa kembali lagi dengan uang yang sama begitu ya, tidak perlu mencari lagi uang untuk kemudian datang lagi meminta bahan makanan begitu. Jadi buat mereka ya, Nabi Yusuf ini adalah seorang yang berbuat baik, insyaallah. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, semua orang yang tidak ada dalam hatinya penyakit, itu mereka akan memandang Nabi Yusuf adalah sebagai orang yang baik. Orang-orang yang meremehkan Nabi Yusuf, orang-orang yang menghinakan Nabi Yusuf, itu selalu ada kalau enggak orang tersebut punya penyakit dengki ya, seperti saudara-saudaranya, atau orang tersebut memiliki rasa cinta yang merusak ya. Jadi benar-benar digoda setan untuk melampiaskan keinginannya merusak ya, berbuat zina kepada Nabi Yusuf begitu. Yaitu contohnya adalah Imro'atul Aziz. Ya, oh ya, satu lagi. Mereka selain posisinya lebih buruk daripada Bunyamin, lalu lebih buruk daripada sebelumnya, ini posisi mereka ini juga lebih buruk daripada Imro'atul Aziz. Imro'atul Aziz minimal ya, dia bertaubat. Dia bertaubat, langsung bertaubat gitu ya. Kalau di ayat ke-51 ya, qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Di depan muka umum ya, bayangkan Imro'atul Aziz, istri Al-Aziz ini mengakui bahwa dia yang merayu Yusuf, dia yang bersalah di depan umum. Tetapi di sini saudara-saudara tiri Nabi Yusuf, dia menghinakan Nabi Yusuf dan Bunyamin itu di depan umum ya, Masya Allah. Jadi posisi mereka itu sampai ayat ini lebih buruk daripada Imro'atul Aziz tadi. Imro'atul Aziz minimal dia langsung bertaubat dari dosanya begitu. Tapi di sini dia mereka tidak bertaubat, belum bertaubat dari dosanya atau belum bertaubat dari dengkinya.
Dan itu berarti menunjukkan penyakit hasad itu lebih buruk, lebih merusak daripada penyakit cinta tadi ya, lebih merusak ya, lebih merusak. Tapi karena mereka tidak tahu itu adalah Nabi Yusuf, dia menganggap dia melihat Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, dan memang semua orang yang tidak punya tendensi apapun tadinya kepada Nabi Yusuf akan selalu menganggap Nabi Yusuf ini orang yang baik, begitu ya. Allah bersaksi ya di ayat ke-22 bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya walamma balagha ya, dan ketika walamma balagha asyuddahu, ketika mencapai usia yang dewasa, atainahu hukman wa ilman, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, wa kadzalika najzil muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf ya, mereka juga memberikan kesaksian bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang berbuat ihsan. Ya, di ayat ke-36. Inna naraka minal muhsinin. Di sini juga sama, kata-katanya persis sama. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang tidak punya tendensi apapun kepada Nabi Yusuf, baik karena dia tidak tahu gitu ya, kalau Nabi Yusuf ini adalah Nabi Yusuf, bahwa Al ini adalah Nabi Yusuf, ataupun karena dia dia kenalan di dalam satu keadaan gitu ya, itu tetap Nabi Yusuf dianggap orang yang baik. Ya, di dalam kondisi yang di bawah, di dalam penjara, Nabi Yusuf dianggap orang yang baik. Ketika Nabi Yusuf seorang pembesar, Nabi Yusuf tetap dianggap sebagai orang yang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa karakter Nabi Yusuf tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Ini jarang ada orang seperti ini. Orang-orang kebanyakan dia cara berpikirnya, cara berbuatnya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Tidak dengan Nabi Yusuf. Ya, baik dia di penjara maupun dia di istana, dia adalah orang yang selalu berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Begitu ya. Kita banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini ya. Ini cobaan Nabi Yusuf dan bagaimana kepribadian Nabi Yusuf ini yang luar biasa di sini. Oke, kita masuk ke ayat 79. Insyaallah kita sudahi sampai ayat ini. Qala ma'adallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Ya, Yusuf berkata ma'adallah ya. Ini selalu dikatakan oleh ma'adallah ya. Nabi Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah ya. Di dalam kondisi ini ya, Nabi Yusuf berlindung kepada Allah dari apa? Dari menahan seseorang, an-na'khudha, dari menahan seseorang illa mawajadana mata'ana, kecuali yang kami temukan benda kami padanya. Ya. Nabi Yusuf ya di sini menggunakan kata yang tepat ya, atau menggunakan kalimat yang tidak berbohong. Dari sisi apapun tidak berbohong. Nabi Yusuf mengatakan, kami menahan seseorang, yang kami tahan hanya orang yang kami temukan benda kami di dalamnya. Dia tidak menuduh Bunyamin mencuri karena dia tahu Bunyamin tidak mencuri. Ya. Tetapi kalau dia mengatakan Bunyamin tidak mencuri, yang nampak di orang-orang adalah Bunyamin mencuri. Maka Yusuf mengatakan bahwa yang kami tahan hanya orang yang kami temukan benda kami di dalamnya. Wajadana mata'ana. Di sini juga Nabi Yusuf tidak mengatakan su'al maliki atau menggunakan kata siqoyatun. Ya, tidak menggunakan kata piala raja maupun tempat minum, tapi menggunakan kata umum, harta benda kami. Ya, di sini juga bisa dimaknai kesenangan kami, begitu ya. Jadi bisa jadi bermakna Nabi Yusuf ini sudah menemukan kesenangan, ya, keriangan hatinya karena sekarang ada temannya. Bunyamin ini adalah satu-satunya orang ya yang bisa diandalkan untuk menemani Nabi Yusuf. Tidak ada lagi saudara-saudaranya yang bisa diandalkan untuk memberikan kesenangan kepada Nabi Yusuf, begitu. Hanya saudara kandungnya ini saja. Bapaknya tidak mungkin, bapaknya sudah tua, ya, repot ketika dibawa jalan dari Kanaan ke Mesir, gitu. Maka yang menjadi kesenangan Nabi Yusuf pada saat itu adalah adik kandungnya di sini. Mata'ana, ya, mata'ana itu harta benda atau kesenangan kami. Jadi kami tidak akan menahan orang yang selain yang kami punya kesenangan daripadanya, begitu. Mata'ana, ya, atau bisa juga orang-orang yang mendengarkan ini adalah harta benda, ya, harta benda. Mata'ana seperti juga yang digunakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf di ayat ke-17.
Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Ya, mata'ina. Kalau sini wajadna mata'ana. Kenapa pakai alif kenapa pakai fathah? Karena dia adalah maf'ulun bih. Wajadna mata'ana. Kalau di ayat ke-17 inda mata'ina itu dimajrur. Inda mata'ina. Ya, menggunakan kata kasrah, tapi mata'un sama asal katanya sama. Di sini adalah harta benda atau perbekalan, ya apapun, ya bisa juga kesenangan, tapi tidak digunakan kata siqoyah ataupun suwa al maliki. Ada kalimat, ada sesuatu yang tersembunyi di situ, di mana Allah meminta kita untuk berpikir, menyuruh kita untuk berpikir. Kenapa pakai kata mata'ana? Ya, ada kemudian ulama berpendapat bahwa di sini bisa juga bermakna kesenangan kami. Kenapa? Karena Yusuf menemukan sesuatu yang membuat senang hatinya. Setelah sekian lama tidak bertemu, maka dia bertemu orang kedua yang dia cintai setelah bapaknya. Ya, orang kedua, Bunyamin, gitu ya. Orang kedua setelah bapaknya, ya. Mata'ana indahu, ya, di sisinya. Ya, jadi kesenangan kami di sini. Jadi intinya adalah itu kesenangan saya itu adalah berada di sampingnya. Itu juga bisa bermakna seperti itu. Atau tapi yang lebih umum adalah benda-benda kami ada di dalam tas dia, begitu. Inna idzal zalimun, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Ya, jadi ini harus dipahami bahwa di sini Nabi Yusuf tidak hendak melepaskan Bunyamin. Pertama karena dia ingin melindungi Bunyamin dari perundungan atau bulian dari kakak-kakaknya. Ya, bayangkan ini kalau si Nabi Yusuf mengizinkan bahwa Bunyamin ditukar dengan salah seorang saudara tirinya, Masya Allah, itu penderitaan Bunyamin akan sangat luar biasa sekali. Ya kan? Itu Bunyamin akan disiksa karena oke lah satu orang ditahan, masih ada bersembilan. Bersembilan ini bisa jadi akan sangat membuli atau bisa jadi bahkan membunuh Bunyamin kalau diizinkan apabila Bunyamin ini dibawa pulang begitu. Maka di sini Yusuf tidak bisa, dia harus di sini. Ya, pertama untuk menyelamatkan. Yang kedua untuk menjaga nama baik Mesir. Ya, itu juga keterangan dari salah seorang mufasir karena ini adalah kejadian di muka umum. Ya, ketahuannya di muka umum, ya walaupun itu adalah ada rencana di baliknya, tapi orang-orang melihat Bunyamin mencuri. Kalau Bunyamin dilepaskan lalu diizinkan diganti oleh yang lain, maka itu nanti nama baiknya ya itu akan runtuh seketika kan gitu ya. Seolah-olah ini tidak tegas nih dalam memegang hukum gitu. Ya, maka di sini Nabi Yusuf berbuat tegas gitu ya. Karena barang kami ada di dalam tasnya Bunyamin, maka Bunyamin yang kami tahan, yang lainnya tidak usah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kami mengambil selain Bunyamin, maka kami akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Kami akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Inna idzal zalimun. Zalim adalah orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kan gitu ya. Maka di sini tadi alasannya dua. Pertama, kalau Bunyamin ini akhirnya dilepas dengan jaminan garansi, ya bisa jadi nanti Bunyamin mati nih ketika balik nih, karena ya ibaratnya jadi biang kerok gitu kan ya, jadi biang merusak nama baik keluarga, begitu kan ya. Yang kedua, untuk melindungi ya nama baik Mesir ya, sehingga orang-orang tetap segan gitu pada Mesir, tidak berani berbuat kriminal di negeri Mesir gitu, karena tahu bahwa hukumnya ditegakkan dengan keras gitu ya. Dan di sini memang harus berbuat keras. Ya, keras di sini ini ya dalam arti bukan menyiksa Bunyamin, tapi hukum itu tetap tegak ya tanpa perlu penyiksaan begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, hukumnya tetap tegak. Bunyamin tetap ditahan ya, tapi dengan cara yang tegas tapi tidak kasar begitu. Ya. Oke, ini Al-Quran menggambarkan kepada kita agar menetapkan satu hukuman kepada orang yang bersalah, bukan sekedar bahwa dia melanggar syariat, namun juga cara selain itu tidak sesuai dengan akal pikiran manusia tentang keadilan, gitu kan ya. Jadi di sini tadi Al-Quran menggambarkan bahwa kalau ada orang yang sudah terbukti bersalah, ya terbukti melanggar, maka hanya dia yang harus diberikan hukuman, gitu kan ya. Tidak boleh digantikan dengan orang lain. Lalu Yusuf juga begitu teliti dalam memilih kata, ya. Jadi Yusuf mengatakan ya tadi bahwa kami tidak akan menahan kecuali orang yang kami temukan barang kami ada di dalamnya. Aku mohon perlindungan kepada Allah
daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami di dalamnya. Ya qala ma'adallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal ladzalimun. Dia tidak mengatakan orang yang mencuri barang kami. Ya, dia tidak mengatakan, ya, Yusuf tidak mengatakan qala ma'adallahi an na'khudha illa saroko atau illa yasriq, ya, illa yasriqa mata'ana, ya, orang yang mencuri barang kami, tidak mengatakan kata mencuri, tapi dia mengatakan orang yang ada barang kami di padanya, gitu ya. Karena dia tahu bahwa Bunyamin saudara kandungnya yang tidak mencuri, ya. Cara ini contoh supaya kita teliti dalam menentukan kalimat yang tepat. Oke, insya Allah kita akan masuk ke ayat ke-80 minggu depan karena waktunya sudah habis. Dan ini memang rencana saya memang hanya sampai ayat ke-79 karena tadi ayat ke-77 ini sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya stop share dan saya